Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang beranggota yang pertama Filna Aulina, yang kedua Firman Maulana, yang ketiga Firman Syah. Kita akan membahas tentang komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua pengertian pembelajaran, yang ketiga pengertian komunikasi dalam pembelajaran, yang keempat fungsi komunikasi dalam pembelajaran, yang kelima tujuan komunikasi dalam pembelajaran, dan yang terakhir prinsip komunikasi dalam quantum teaching. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian komunikasi. Komunikasi menurut Harjana yaitu sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari, secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Lalu pendapat Theodore Herbert yang mana mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi. Kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Lalu ada pengertian pembelajaran, yang mana pembelajaran menurut Sardiman AM dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi dalam belajar mengajar menyebut istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Lalu menurut Dimyati dan Mujiono, yang mana menurutnya pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Lalu menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Dan dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi edukatif untuk membuat siswa belajar secara aktif dan mampu mengubah perilaku melalui pengalaman belajar. Lalu pengertian komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik muka, dan sejenisnya. Fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengendalian. Komunikasi berfungsi sebagai pengendalian dalam pembelajaran. Artinya bahwa komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Yang kedua, motivasi. Komunikasi berfungsi sebagai motivasi. Komunikasi dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Yang ketiga, pengungkap emosi.
Komunikasi merupakan sarana untuk pengungkapan emosi dalam proses pembelajaran. Seperti kita pahami bahwa proses pembelajaran di sekolah merupakan proses yang di dalamnya terjadi interaksi antar berbagai karakter peserta didik, di mana dalam interaksi tersebut terjadi proses pengungkapan emosi. Yang keempat, informasi. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyedia informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Yang kelima, bahan diskusi. Komunikasi berfungsi sebagai bahan diskusi, yakni menyediakan informasi yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, sosialisasi. Komunikasi berfungsi sebagai media sosialisasi, yakni sebagai sarana sosialisasi antara guru dan peserta didik. Yang ketujuh, hiburan. Komunikasi berfungsi sebagai hiburan, bahwa komunikasi merupakan media hiburan yang mudah dan murah. Yang kedelapan, integrasi. Komunikasi berfungsi sebagai alat integrasi. Melalui komunikasi, terjadi integrasi di antara ragam perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kesembilan, pendidikan. Komunikasi berfungsi untuk pendidikan, bahwa komunikasi mendidik dan memberikan pengetahuan yang cukup kepada guru untuk mentransfer pengetahuan dan segala kompetensi yang berhubungan dengannya, sebagai bagian dari proses pendidikan bagi peserta didik. Yang kesepuluh, kebudayaan. Komunikasi berfungsi untuk memajukan kebudayaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada permulaan pembelajaran, siswa perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan diperolehnya atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Yang kedua, memotivasi siswa. Salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah motivasi siswa. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Yang ketiga, menyajikan informasi. Dalam sistem pembelajaran yang besar yang terdiri dari beberapa kelompok tantangan, kurikulum yang sama, media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Yang keempat, merangsang diskusi. Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut metode kinerja atau metode penerapan. Yang keenam, pelaksanaan latihan dan ulangan. Dalam belajar keterampilan, apakah itu bersifat kognitif atau psikomotor? Pengulangan respon-respon dianggap sangat penting untuk kemajuan kecepatan dan tingkat kemahiran. Yang ketujuh, menguatkan belajar. Penguatan seringkali disamakan dengan motivasi atau digolongkan dalam motivasi. Penguatan adalah kepuasan yang dihasilkan dari belajar, di mana cenderung meningkatkan kemungkinan siswa merespon dengan tingkah laku yang diharapkan. Yang kedelapan, memberikan pengalaman simulasi. Simulator adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan yang secara realistis dapat merangsang siswa dan bereaksi terhadap responnya sendiri, sehingga dapat melatih perilaku kompleks yang membutuhkan lingkungan khusus. Prinsip komunikasi dalam quantum teaching. Sebelum memasuki pembahasan mengenai prinsip komunikasi dalam quantum teaching, lebih baiknya kita mengenal sejarah ataupun mengapa adanya prinsip komunikasi dalam quantum teaching. Sebelum adanya metode ini, terjadi beberapa fenomena ataupun suatu kesalahan ataupun kejanggalan yang menjadi tidak efektivitasnya dalam pembelajaran, seperti miskomunikasi, misinteraksi, baik guru kepada murid ataupun murid kepada gurunya. Maka dari itu timbullah ataupun lahirlah metode komunikasi dalam quantum teaching. Baik, mari kita masuk ke pembahasan mengenai tentang
prinsip komunikasi dalam quantum teaching. Quantum teaching merupakan suatu upaya proses pembelajaran sehingga menjadi lebih meriah dan menyenangkan. Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang mampu menciptakan keaktifan dan interaksi siswa dengan guru. Dengan adanya prinsip ini, siswa ataupun murid lebih mengekspresikan apa yang telah ia resapi ataupun apa yang telah ia respon dari perkataan guru itu sendiri, dan lebih memudahkan interaksi baik dari muridnya ataupun dari guru kepada murid. Di dalam prinsip komunikasi quantum teaching terdapat 5 poin penting. Salah satunya, 1. Segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh Anda, dari kertas yang Anda bagikan hingga rancangan pelajaran Anda, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Maksud dari segalanya berbicara ini tidak hanya mulut ataupun tidak hanya mulut yang bisa dijadikan sarana untuk berbicara, tetapi adanya maksud dari segalanya berbicara di sini ialah bentuk tulisan ataupun bentuk dari segala macam yang menggambarkan ataupun menganalogikan terkait tentang pembelajaran itu sendiri bisa menjadi sarana berbicara. Jadi tidak hanya mulut yang bisa digunakan untuk sarana berbicara. Poin kedua yaitu segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam penggubahan Anda mempunyai tujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Poin yang keempat, akui setiap usaha. Belajar mengandung risiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyataan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Poin yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Maksud dari poin kelima ini ialah perayaan adalah serapan pelajar juara ataupun perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan emosi positif dengan belajar. Langsung ke kesimpulan dari semua pembahasan tentang mengenai komunikasi dalam pembelajaran ialah komunikasi pembelajaran adalah suatu proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Fungsi komunikasi dalam pembelajaran yaitu sebagai sarana pengendalian, motivasi, pengungkap emosi, informasi, bahan diskusi, sosialisasi, hiburan, dan lain-lain. Tujuan komunikasi dalam pembelajaran yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, motivasi siswa, menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan siswa, pelaksanaan latihan dan ulangan, dan lain-lain. Quantum teaching memiliki 5 prinsip yang mempengaruhi keseluruhan aspek quantum teaching itu sendiri.